siang semuanya. Siang Ibu. Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi udah pada makan siang? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Ya udah kita buka dulu ya. Mungkin Safira boleh dibimbing. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini. Hadir Ibu, tapi Alia masih di kamar mandi. Oke. Asih Siva. Hadir Ibu. Mira Fitriani. Hadir Ibu. Safira Salsabila. Hadir Ibu. Ya baik, hadir semua ya. Tinggal beberapa saja. Oke baik. Minggu ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Anak-anak ada yang masih ingat apa itu teks editorial? Ada yang masih ingat? Sebentar Ibu ya, kita catat dulu. Oke, kita buka dulu apa teks editorial. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Oke, baik, silakan Ibu ya. Baik, izin Ibu. Ya, silakan Safira. Jadi, teks editorial adalah jenis teks yang berisi pendapat atau opini tentang suatu isu atau permasalahan aktual dengan tujuan mempengaruhi pembaca atau menyampaikan pandangan pribadi. Oke, baik, benar yang disampaikan oleh Safira mengenai teks editorial. Baik, di sini Ibu akan mengulangi kembali bahwa teks editorial itu adalah sebuah artikel yang berisi pandangan atau opini redaksi media massa terhadap suatu isu atau peristiwa terkini. Nah, editorial ini biasanya sering dimuat di kolom khusus surat kabar atau media online yang bertujuan untuk memberikan sudut pandang terhadap topik yang menjadi perhatian publik. Kemudian ada ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama itu adalah mengangkat isu aktual, yaitu membahas tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Pastinya kalian pernah kan dengar sebuah isu di televisi atau di sosial media? Nah, itu adalah sebuah isu yang mungkin nantinya akan diangkat baik itu melalui televisi, koran atau media sosial. Kemudian yang kedua bersifat argumentatif, yaitu berisi opini atau pendapat yang didukung dengan fakta dan data. Jadi sebuah isu yang sudah terjadi itu didukung oleh opini atau pendapat yang sesuai dengan faktanya dan didukung juga oleh data-data yang ada. Kemudian yang ketiga berstruktur jelas, artinya memiliki pembukaan, isi, dan penutup yang sistematis. Yang keempat itu menggunakan bahasa formal, yaitu mengedepankan bahasa yang lugas, logis, dan formal. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan persuasif, yaitu mengajak pembaca
Baik, selanjutnya ada langkah-langkah mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, yang itu ada 5. Yang pertama, kita itu harus membaca dulu teksnya dengan seksama, yaitu pahami isi teks untuk menemukan isu yang diangkat dan pendapat penulis. Jadi kalau misalkan kalian menemukan sebuah isu di media sosial, koran, atau di TV, itu kalian pahami dulu, jangan asal menangkap saja, belum baca sampai selesai baru awal sudah menangkap, oh ini negatif nih, oh ini positif nih, tidak seperti itu ya. Jadi kalian harus memahami dulu sampai akhir, dibaca dulu yang benar, ditemukan dulu faktanya, datanya. Kemudian yang kedua, menentukan topik utama, cari tahu isu atau permasalahan utama yang menjadi fokus pembahasan itu apa gitu. Kemudian yang ketiga, mencari fakta pendukung, menemukan data atau bukti yang digunakan untuk mendukung opini dalam teks. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalau menemukan sebuah isu, kalian jangan membaca dari satu aja, jangan dari satu akun saja misalnya, atau dari satu televisi saja, tapi cari di yang lain juga. Misalnya lewat Google, kemudian cari lebih banyak kan keluarnya di Google, kemudian cari juga di Instagram dan sebagainya. Kemudian yang keempat, identifikasi sudut pandang, yaitu perhatikan sikap atau pandangan penulis terhadap isu yang dibahas. Kemudian yang terakhir, mencari saran atau solusi, jadi memperhatikan bagian penutup untuk melihat langkah atau solusi yang disarankan. Nah, ini ada salah satu contoh teks editorial. Mungkin salah satu ada yang bisa bantu Ibu membacanya. Silakan ya. Contoh teks editorial, pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter merupakan aspek yang sangat penting untuk membentuk generasi bangsa yang berintegritas. Sayangnya, fokus pada pendidikan karakter di sekolah seringkali tergeser oleh orientasi akademis semata. Padahal data menunjukkan bahwa rendahnya nilai karakter berpengaruh pada tingginya kasus kenakalan remaja. Oleh karena itu, pemerintah dan tertinggi harus bekerja sama untuk memperkuat pendidikan karakter melalui kurikulum yang integratif. Langkah ini penting untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga budi pekerti. Oke, baik, sampai sini paham. Jadi itu adalah salah satu contoh teks editorial yang tadi sudah dibacakan oleh Alia. Kalau misalnya semuanya sudah paham, Ibu mau kalian membagi kelompok, oke? Kelompoknya dari Ibu atau Kamu? Kelompoknya dari Ibu saja ya. Terdiri atas 2 kelompok, yaitu ada Alia dan Asyifa, kemudian Mira dengan Safira. Mungkin bisa berhadapan maksudnya. Oke. Saling berdiskusi. Ibu mau salah satu mencatat ya, salah satu masing-masing kelompoknya ada yang mencatat. Oke, Ibu mau kalian cari salah satu teks editorial, kemudian tentukan analisis teksnya, yaitu seperti informasi utama dari teksnya. Kemudian yang kedua, fakta yang mendukung. Kedua, fakta yang mendukung. Iya, fakta yang mendukung. Kemudian berikan perbedaan antara
menjadikan Indonesia penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Kampanye pengurangan sampah plastik seperti penggunaan tas belanja ramah lingkungan dan pembatas plastik sekali pakai dapat memberikan dampak besar. Sebagai contoh, kebijakan pembatasan plastik di Bali telah berhasil mengurangi penggunaan plastik sebesar 80% dalam 1 tahun. Langkah ini membuktikan bahwa upaya bersama dalam mengatasi krisis lingkungan. Analisis teksnya, yang pertama informasi utama yang disampaikan, pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk mengatasi krisis lingkungan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kuncinya. 2. Fakta yang mendukung. 1. Produksi sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton per tahun dengan 40% tidak dikelola dengan baik. 3,2 juta ton sampah plastik mengalir ke laut setiap tahun. 3. Kebijakan batas plastik di Bali mengurangi penggunaan plastik sebesar 80% dalam 1 tahun. Fakta dan opini. Faktanya 68 juta ton sampah diproduksi di Indonesia per tahun. 2. Bali berhasil mengurangi penggunaan plastik sebesar 80%. Opininya, 1. Pengelolaan sampah yang buruk adalah penyebab utama krisis lingkungan. 2. Kolaborasi dan masyarakat adalah solusi krisis lingkungan. 4. Data pendukung. 1. Produksi sampah 68 juta ton per tahun, tentang plastik 3,2 juta ton per tahun, dan yang ketiga keberhasilan Bali dalam membatasi penggunaan plastik. Terima kasih Ibu. Oke, benar tadi yang sudah kita sampaikan oleh Mira mengenai peran mengatasi krisis lingkungan. Berarti lepas sampai sini kalian sudah memahami ya mengenai teks editorial, bagaimana cara menganalisisnya, membedakan antara ini. Oke, baik. Mungkin cukup pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Ibu mungkin minta satu orang untuk dapat merefleksikan materi kita pada hari ini. Baik Bu, saya izin menyampaikan bahwa hari ini kita mendapatkan pembelajaran tentang teks editorial. Teks editorial ini adalah opini atau pandangan terhadap isu atau permasalahan yang aktual. Teks ini biasanya argumentatif, menggunakan fakta dan data yang didukung dengan opini serta bertujuan untuk mempengaruhi pandangan pembaca. Oke, baik. Ada lagi yang mau? Cukup. Oke, berarti semuanya paham ya sampai di sini. Oke, baik. Mungkin cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kembali. Sekarang jam 12 menit.